Halo, Monica. Hai. Hai. Berjumpa lagi. Yes, di Tawa TV episode 3. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai seputar pekerjaan. Ngomong-ngomong pekerjaan nih, pekerjaan selama pandemi gimana nih, Mon? Banyak lika-liku ya selama pandemi. Kita ada work from home, terus Ya. kita juga mungkin beberapa orang termasuk kita mungkin pernah Iya, dirumahkan. Terus ya gitu deh. Jadi ada, tapi syukur masih punya pekerjaan sih, itu yang paling disyukurin banget. Soalnya mungkin beberapa orang kan pasti kehilangan pekerjaan di situasi pandemi ini. Bener. Tetangga-tetanggaku banyak loh yang di PHK karena pandemi ini. Kasiannya mereka punya anak yang masih tetap sekolah, yang masih tetap bayar sekolahnya. Gitu kasiannya teman-teman. Iya, iya. Terus masa tetangga mau kuliah di mana gitu kan? Ini dah. Baru balik kerja aku bang. Kesal kali aku. Kenapa? Kesal kenapa? Aku kan kerja di ini kan. Kopi pun habis nih. Aduh. Aku kerja di ini bang. Di mana? Power plant, turbin pembangkit gitu. Oh, turbin. Tadi masuk ada trouble kan, masuk ke dalam kejepit tangan aku. Sakit kali. Oh no. Iya. Untuk gak putus, Be. Itu dia. Iya. Gini tadi kan apa ini? Udah jalan dia. Ya ampun. Turbin. Kenapa turbin pesawat nih? Bukan, ya kami kerjasamanya bang. Kami Vendornya. subkonnya, cuman kami ada turbin juga. Subkon. Kurang koordinasi kan, jadi kawan aku dihidupin dia. Iya. Harusnya diupdate dulu ya. Aku tadi agak dengar dia, jadi nunggu putar sekali dulu. Dia. Aku baru lepas gitu. Kacau asli. Gimana? Namanya Hendrik tuh kawan aku tuh, parah. Hendrik kacau sih. Hendrik kacau. Gimana kerjaan gue? Capek kali kelihatannya. Capek kali, malam nih kuliah lagi bang. Kuliah di mana tuh? Tanya lah, tempat kuliah yang paling bagus di Batam. Di mana? UPB. UPB. Apa Oh, UPB? bukan salah, Univ Putra Batam. Oh, Universitas Iya. Putra Batam. Iya. Di mana? Karena kan aku nih orangnya kan ini kan kerja malam. Kadang-kadang tuh shift-shiftan gitu, aku jaga turbin itu lah. Oh. Kemarin kena sini, sekarang sini. Oh, bisa di UPB? Bisa, Kuliah dia shift ada gitu? shift-nya gitu. Jadi aku daftar situ bang. Mhm. Bagus kuliah situ bang. Emang daftarnya gimana caranya? Di website kemarin aku daftarnya aku kan udah semester 7 nih. Aku kemarin daftarnya online karena kan UPB ini kampusnya berbasis online gitu, jadi nggak perlu capek-capek kesini gitu bang. Iya, benar. Apalagi pandemi sekarang ya. Iya. Ngapain kita ketemuan Betul. bertatap muka, mending online aja. Jadi teman-teman bisa dipermudah buat masuk ke Universitas Putra Batam. Cek aja websitenya di bawah ini. Ya. Oke. Betul sekali. Tadi kan ngomong apa sih? Lagi bahas apa nih? Aku ketinggalan soalnya. Ini ngomongin masalah pekerjaan Oh. yang pandemi banyak yang di PHK. Untung ya kamu masih banyak kerja. kali Ya? di PHK tuh bang ya. Aku hampir aku dirumahin. Rumahin tapi bukan bekerja dari rumah, dirumahin gitu. Iya, Iya, di rumah. Cuman aku bilang, Pak, jangan apa, aku udah punya ini nih. Punya apa? Buat servis motor susah. Udah punya istri, gue bilang gitu kan susah. Bener. Kamu mulai kerja dari umur berapa berarti, Be? Aku kerja. Dari kecil lah bang kerja. Kecil umur berapa? Kalau jualan tuh kerja nggak? Kerja. Iya, kerja. Intinya Kerja. ya Jadi kami bantu dulu orang ini tua. bang, dulu kami ini apa ya? Jadi ada lapangan golf gitu di daerah sana kan, daerah rumahku. Terus kami itu terobos pagarnya untuk jual air minum, Oh, jual soft drink gitu kan. oke. Nah disitulah kami ininya kejar-kejaran sama security, sama satpam. Iya. Oh air gitu, gitu. Itu yang dijual apa? Mijon, Mijon. 200 plus, gitu lah. Iya. Potari sweat. Ponari sweat gitu. Dan mereka senang beli sama kami karena harganya miring. Kalau mereka yang dari resortnya itu mahal dia. Kami kan menghadirkan harga bersaing. Iya, kan? Jadi sambil sekolah Walaupun gitu. ilegal. Sambil sekolah. Iya, pulang sekolah tuh, pulang SD. Iya. Jual dulu, kalau udah nyampe 100.000 baru boleh pulang. Kalau Kak Monik gimana? Aku mulai, ya ada bantu-bantu orang tua dari kecil juga. Cuma mulai kerja yang benar-benar kerja di tempat orang mungkin ya.
itu pas lulus SMA. Lulus SMA itu aku langsung. Aku belum pas tahu itu kerja ya. Itu bukan kerja aku yang resmi. Iya. Itu tadi jualannya ya, jualan. Lanjut. Itu kan Itu buat main PS saja. Iya, nggak boleh BPS. Nggak mabok. Nggak boleh. Aku tuh kerjanya itu awal itu ya. Kuli beras loh. Kuli beras, Iya. manggul beras. Enggak. Jadi nggak tahu nih PT dari mana gitu kan. Diiming-imingin kerja packaging katanya. Oke. Oke. Bahasa Inggris. Packaging bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Keren, Nggak keren. ngerti kan packaging kan. Tapi bahasa Inggris. Gas. Ini Keren. internasional aku kan. Sampai sana rupanya beras premium sama beras yang jelek itu digabung gitu, Bang. Oplos. Dioplos, dicampur. Gitu, iya, biar harganya lebih murah. Baru dikarungin lagi sama karung merek mereka gitu. Jadi kamu tuh banyak gitu, kamu buka baju semua pakai celana pendek kan. Iya. Ini kok bilang gitu. Satu hari 75.000. Aku setengah hari, Bang. Habis itu nggak pergi lagi. Kenapa? Capek banget ya? Capek kali, Bang. Capek kali, Bang, sumpah. Dari truk itu turunin dulu beras premiumnya, baru dari kontainer beras yang di bawah standar itu iya. baru digabungin, baru di ini lagi, taruh lagi ke ini truknya. Itu perbandingannya berapa tuh? Perbandingan apa? Beras bagus sama Sama yang jeleknya. 1:1, Bang. Oh, wow. sama rata berarti. Tapi harganya enggak, 2:1. 2:1. Dua jelek, 1 premium. 2 jelek, 1 premium. Jadinya tiga karung yang harganya di atas jelek, tapi di bawah Di bawah sedikit dari si premium. premium. Oke, terus balik. Lanjutin. Aku tadi udah kuliah aku. Terus kuliah yang pertama kali. Gaji 75.000, terus nggak jadi. Aku nggak ikut lagi setengah hari. Itu berapa lama? Setengah hari? Enggak, maksudnya berapa lama jadi kulit beras? Setengah hari. Setengah hari itu aja, aku nggak sanggup lagi. Iya, karena berat tadi. Berat loh. Enggak, aku pikir Udah setiap sebulan, hari, gitu. tapi setengah hari enggak. gitu loh. Proyeknya ada terus, tapi aku nggak sanggup setengah hari. Jadi abis itu langsung ciao. Iya, langsung caw. Melipir. Nggak melipir di rumah, aku tidur capek. Mau aku bilang nggak kerja, nggak mah capek. Iya. Kalau aku lulus, sebenarnya pas Kerja yang SMA, resmi? ya kerja yang resmi. Enggak, pas SMA freelance, kayak ya jasa-jasa desain gitu, tapi freelance. Cuma lumayan kayaknya 100 sampai 500 itu untuk anak SMA di masa aku udah Iya, udah banyak. gede. Udah banyak. 500. Tapi itu Itu per freelance tahun? lah. Enggak per tahun, Per per project? bulan, per project ya, per Oh, per project. project. Kalau misalkan lagi ada, tapi kan kadang-kadang juga nggak ada ya, namanya juga freelance. Terus setelah lulus SMA, daftar di tempat magang sebelumnya. Kan dulu aku SMK ya, jadi ada magang. Nah, magangnya itu kelas 2. Kelas 3-nya saat kita peralihan, pas kita mau SMA ke kuliah itu kan ada jarak berapa bulan kita nggak ngapa-ngapain gak sih? Iya. Iya. Gimana? SMA kuliah? Ya SMA ke Oh, kuliah iya, kan ada berapa iya. bulan yang kita habis lulus UN bulan 4-an. Aku kayak kan, hellboy gini ya? Iya, Aku masuk. turun dulu ya, ini. Kuliahnya kan bulan 8 tuh, itu ada 4 bulanan nggak ngapa-ngapain, terus ngapain ya? Masa di rumah aja garing gitu kan. Apalagi kalau kita di rumah kita nggak ada buat jajan kan. Pasti kayak di rumah ya udah nggak usah jajan, makan aja nih di Hidup rumah gitu. hedon. Duit kita belum ada, jadi maksa kita banting tulang. Nggak, terus kepikiran coba ini deh daftar ke tempat magang sebelumnya. Tempat magangnya nggak besar sih, tempat magangnya itu Bidang kayak apa dia? percetakan. Percetakan nggak besar. Daerah? Tapi sekarang udah nggak ditiban lagi, sekarang aku nggak tahu di mana. Nah itu sekitar 2-3 bulan aja sih. Terus kan di kuliah. Jadi apa di situ? Jadi desain grafis. Paling 2-3 bulan aja sih. Habis itu daftar kuliah, masuk, udah resign. Cuma nyambi aja. Oh nyambi ya guys. Nyambi ya. Sambil isi waktu Isi sama waktu. hedon kan tadi ya, Hedon kembali tadi ke kan. hedon, harus Coffee punya shop uang mahal, jajan. guys. Taruh latte dingin tuh ya. Dulu nggak ada coffee shop. 5 guys. Gitu. Kalau Itu Pani sih gimana? kerja pertamaku. Pani kerja pertama apa? Kalau aku sama sih kayak Gabi, nguli juga. Nunggu, ini waktu resminya apa waktu kecilnya? Iya, waktu kayak udah resmi gitu. Emang kerjaan. Maksudnya itu kerjaan pertama. sampai kuliah pun ya gitu. Oh, berarti oke. Iya, kuliah gitu. Apa tuh? Jadi di tempatku kan ada Bukit Kapur. Namanya atau memang kapur? Bukan, dia untuk memproduksi kapur di situ. Oh. Jadi kami kerja di sana.
ngambilin batu kapur. kapur tahu kan yang putih-putih. Iya. Ngambil batunya gitu bang, diangkut ke. Iya. Dimasukin Di ke kampungku dalam. ada. Itu berat kali tuh. Terus nanti di situ dibakar, jadilah kapur itu yang kapur benar-benar kapur putih. Kapur apa nih? Kapur tulis. Kapur barus. Kalau kapur tulis itu udah Penyulingan. Bukan. udah diolah lagi. Oh, udah diolah Bahan lagi. bakunya batu kapur itulah. Iya. Itu Oh, kerjaan. Tapi Berarti utamanya masih- jadi apa dia? apa? Serbuk-serbuk Yang gitu ya? utamanya itu buat Kapur sirih? bukan. Bukan semuanya kapur. Keluarga kapur tapi. Iya. Kapur. Mungkin dari situ juga. Tapi yang utama itu buat PT bikin kertas. Oh. Jadi kan kertas kan dari apa? Dari Kayu? Kayu kan coklat. Yang bikin putihnya itu kapur itu. Oh, baru tahu loh, baru tahu. Kirain Buat yang bahan pure. kimianya lah gitu. Terus kalau Monik ini pernah nggak kerja sesuai passion gitu? Passion Monik apa sih? Apa? Pernah Passionnya apa? sampai kan aku Ini. kuliah jurusannya aku bacain lagi. Kan aku kuliah SMK kan jurusannya multimedia. Multimedia. Iya, Multimedia. oke. multimedia. Jadi sebenarnya sampai tahun 2021 terakhir kemarin itu tuh kerjanya sesuai dengan jurusannya sih. Jadi pas magang juga nggak Tapi susah. itu jurusannya maksudnya memang passionnya atau memang Iya. udah salah dari jurusan di SMK enggak? Enggak salah. ya, memang- Sebenarnya bukan dibilang salah jurusan sih. Itu disuruh orang tua sih. Ya, maksudnya kemauannya apa? Kemauannya waktu itu akuntansi, tapi setelah Akuntansi. dipikir-pikir ternyata multimedia lebih better. Nggak sanggup ngitung langsung multimedia. Enggak, ternyata multimedia itu untuk zaman teknologi kayak sekarang ini ya lebih Lebih ini ya. lebih daripada menguntungkan ya. akuntansi mungkin udah biasa ya manajemen kan maksudnya karena perempuan sih mungkin jadi mikirnya jadi admin gitu. Iya. Itu lagi. Iya itu lagi, maksudnya udah biasa. Kalau Pak Nik kerjaan sesuai Kerjaan passion? sesuai passion. Tapi dari dulu emang aku di multimedia ya. Iya. Aku SMK di multimedia. Iya. Pengen masuk multimedia. Kalau orang tua aku sih menyerahkan aja iya. sepenuhnya. Oh, Jadi masuk multimedia, terus kuliah di TV, kerjanya di TV. Jadi sesuai passion. betul. Gitu. Benar. Mana tadi apa aku di sini ya? Kertas turbina aku. Oh ada nih. Ini Mana sketsa nih. Woi, Bang, ini sketsa. blueprintnya, Bang. Mau dibangun ini. Blueprint tapi putih ya. Iya. Dalamnya hijau. Oh hijau. Enggak biru juga. Enggak biru juga. Jadi Nah, Abang sekarang Gabes deh, setelah kerja, tanya tahu. Nggak usah tanya. Aku tahu. Pertanyaannya kan banyak tadi. Aku nih mau jadi ini sih, Bang. Mau bekerja jadi atlet sepak bola gitu loh. Dulunya gitu. Iya. Jadi kawan-kawan aku tuh SMP udah pada merokok tuh, Bang. Ya. Aku tuh Bertahan tuh kumpulin uang jajan untuk beli kayak kun gitu. Apa tuh? Kun itu kayak kerucut cuma segini tingginya. Jadi untuk lari-lari, lewat Oh, iya, gitu-gitu iya, loh. iya. Buat marking ini ya. Ya. Iya. Itu kan, siapa tahu Kon. dilirik sama siapa Adolf Hitler, bukan apa? Siapa pelatih kita? Rudolf Hitler apa? Rudolf bukan. Itu bukan. Hitler jangan. Jerman tuh. Blok lah ya, Belanda juga. Wage Rudolf Supratman. Bukan. Penyanyi. Ya kayak gitu mau jadi atlet gitu, Bang. Oh, aku juga kalau ngomong cita-cita pekerjaan, kan tadi cerita passion ya, aku Iya. suka di passion yang sekarang ini aku suka. Itu memang dibilang passion ya mungkin passion. Cuma kalau misalkan cita-cita yang memang keinginan bekerja itu sebenarnya jadi pramugari. Pramugari. Iya. Boleh dong. Cuma kan aku ini kecil, Kan tingginya penampilan- cuma segini. Penampilan lagi kan. Iya. Kasian. Terus kayak, aduh, nggak pas. Jadi ya udah, aku timbun aja. deh. Timbun aja ya? Cita-cita itu. Timbun aja. Gitu kalau bang cita-cita sih itu cita-citanya sebenarnya. Betul. Itu Kalau bang apa? Hah? Gimana itu? Iya, jadi latihan sampai aku ini masuk Itu mulai dari kapan? Bentar. dari Iya. SD. Dari SD udah gitu. SD, SMP. SMA-nya aku itu masuk 20 pilihan PSSI, Bang. Iya? Iya, dari Batam. Ya. Cuma udah nggak ikut lagi. Kenapa nggak ikut? Hah? Kenapa nggak ikut? Kalau menurutku di situ ada Apakah ada yang gini enggak? iya gitu. Iya, nepotisme lah. Jadi yang masuk tim inti mereka itu yang seleksi itu pelatih salah satu tim. Jadi ya isinya dia aja gitu. Ya.
Padahal waktu ada turnamen gitu kan, pemain terbaiknya aja, top skornya nggak terpilih. Yang pilih orang-orang mereka aja. Ya udahlah, terpaksa aku jadi ini lah. Turbin. Duit turbin tuh cair asli. Iya. Basah ya. Basah kali. Iya. Basah di atas lembab sampai ke bawah. Lembah tuh. Belum lagi suara gitu kan. Itu tuh. Sekolah lo cita-citanya apa? Atau memang sesuai passion yang sekarang ini adalah cita-cita? Enggak sih, cita-citaku sebenarnya mau jadi menteri olahraga tadi. Oh, coba aja Bang jadi menteri Kemenpora. olahraga. Pasti emang ini jadi. Siap Kemenpora. Tinggi juga. Tinggi juga ya. Aku main bola dulu sampai sampai SMA juga. Sampai SMA main bola. juga. Tapi ya tarkam. Ya. Tapi yang pakai kostum ya, pakai kostum, iya. pakai Iya. Tarkam tuh seram juga tuh bang. iya. Tarkam itu kan bukan hadiahnya, pukulannya. Pukulannya sama teman kerja. Gengsinya. Pukulan keringnya. Gengsi antar kampung. Iya, geng. Seru Gitu, sih. seru. Nah, terus kalau kita bekerja tuh kan, kalau kita mulai bekerja pertama kali, apa sih yang pernah nggak merasa susah gitu? Pernah. Selalu nggak ya? Enggak selalu sih, cuma pernah di titik yang kan mungkin waktu itu masih kecil ya. Anggapan aku Sampai sekarang- waktu itu sampai masih sekarang kecil. masih- Ya umurnya. kira Terus kan lagi. waktu itu kerja nggak mikir sampai gimana seprofesional apa gitu kan. Pasti mikirnya cuma kayak ih ngapain di rumah nih gitu. Waktu pertama kerja. Jadi terus tiba-tiba dimarahin orang kayak ngedrop gitu nggak sih kayak Oh, dimarah ya? iya kan soalnya aku kan ke customer. Jadi Oh, langsung. Terus Langsung. dimarahin padahal itu sebenarnya salah paham, cuma kayak langsung kena gitu loh. Terus Mental drop ya? nggak sampai mental drop, tapi aku tahan kan. Terus aku ke kamar mandi baru aku nangis kayak Ada backsound nggak? Coba gitu nggak kan? ada kayak gitu itu sih. Terus kayaknya nggak pernah lupa karena itu pertama kalinya kayaknya dibentak orang yang kenapa ya gitu, bingung aja sih. Terus salah, padahal kayaknya nggak salah. Soalnya itu kayak miskom aja, cuma kita nggak bisa menjelaskan. Karena kan itu mungkin ada gap umur juga sih, jadi nggak enak jelasin. Masih ingat bapaknya gitu siapa? sih. Itu bapak-bapak kan pasti? Iya, bapak-bapak, bener. Bapak-bapak yang udah tua gitu. Udah berumur. Udah berumur, terus kita anak kecil. Terus Bajunya kayak coklat nggak enak, nggak enak Bajunya gitu. coklat nggak? Bajunya coklat nggak? Nggak tahu aku bajunya. Baju coklat? Iya. Ada name tag-nya di Nggak sini? tahu. Instansi apa tuh? Itulah pokoknya. Gitu. Itu Yang ada mungkin. Aduh. itu pertama kali yang nggak enak mungkin dari pekerjaan. Yang maksudnya yang kita nggak sampai bayangin sih. Waktu itu aku nggak bayangin yang kayak nggak. gitu sih Iya. sebenarnya. Bakal Jadi nggak aman siap. aja nih kerja Ya, gitu benar. ya. Ternyata nggak aman ya. Iya, jadi nggak siap. Kalau Pak ini gimana? Ada nggak kerja-kerja itu? Dimarah waktu kapur nggak ya? Dimarahin nih apa Kalau sih? aku- kalau orang- Mandor ya, mandor. Iya, kalau mandor. orang-orang kan mungkin di hari pertama tuh permasalahannya masalah pikiran mungkin ya. Iya, iya. Dimarahin karena pekerjaannya berhubungan dengan pikiran. Kalau aku yang paling sulit itu ya Tenaga. pinggang sih. Pinggang ya. Pinggang ya. Iya, karena kerjanya bukan kerjaan otak, Iya, emang iya, kerjaan iya. otot. Otot ya. Ya gimana ya? Batu segede-gede itu nanti kita pecah masukin ke dalam. Itu pecah sendiri berarti ya? Iya, dari bukit itu kan gede-gede tuh. Hmm. Nah, itu nanti dipecahin masukin dalam tungkunya itu. Oh, langsung dimasak di situ? Nggak bungkus? Kamu jangan berpikiran tungkunya kayak tungku ini ya, tungku rendang gitu ya. Aku mikirnya gitu sih. mikirnya gitu. Iya, aku mikirnya gitu. Soalnya belum pernah lihat. Tungku yang Panas 10, dong. 10 ton gitu lah. Panas dong? Iya, nanti dibakar di bawahnya pakai batu bara. Oh, udah terkumpul dulu baru dibakar? Ya dibakar. Iya, Dia kan kayak batu bukit biasa gitu. Iya. Emang tahu kan batu bukit dimasukin dalam tungku dibakar selama seharian. Nanti dia berubah warna jadi putih. Habis itu baru ditokok-tokok jadi pecah gitu. Iya ditokok. Tokok. Apa bahasa ini ya tokok? Iya dipecahin lah. Dipukul. Dipukul gini. Gabe apa ya? Kesulitan di hari pertama kerja. Oh, sulit kali aku bang. Ini contoh sulitnya setengah hari langsung Nah, ngabiar. itu kan selain itulah, itu kan yang terjun kerja kan Iya. setengah hari itu. Heeh. Aku multimedia juga. Heeh. Terus aku nggak kerja kan. Terus? Sama aku marah.
mau kerja lah katanya. Ya udah aku udah pening, aku chat lah seseorang. Saya butuh jalur kerjaan. orang dalam ya. Iya. Kebetulan dia yang punya perusahaan. Iya. Pak, saya butuh kerja nih, jadi apa boleh lah katanya. Nah kebetulan yang kerja di situ udah cabut. Jadi kayak kebetulan gitu aku langsung jadi pengganti dia gitu kan. Jadi aku kayak bersenang-senang dari sendirian orang lain gitu kan. Aku kerja Bisa situ. dibilang gitu ya. Kamu bisa apa? Saya bisa video pak. After Effects bisa? Nggak bisa pak. Oh gitu, yaudah katanya. Besoknya dia langsung kasih orang project After Effects sama aku bang. Ini pak katanya, ditungguin dong aku. Buka baju bang itu kan, pakai baju kaos. Tidurnya gitu. Aku nggak tahu mau ngapain. Aku nggak tahu mau ngapain itu. Ya sampai mana dek? Belum pak, ini lagi ini. Oh ya, tidur lagi kak. Gitu. Intinya besoknya aku bilang sama pak itu supaya yang aku bilang sama atasanku supaya orang ini jangan datang dulu biar aku bisa Iya. Nggak enak ya kalau sambil Iya. dipelototin ya. Endingnya aku kerjain ternyata bisa. Ternyata bisa, terus aku dipeluk bapak itu. Gitu. Gitu. Sekarang bapak itu tau di mana? Dia banyak kasih petua sama aku. Asli. Petua aja yang bagus. Duitnya? Enggak. Aku pertama digaji 1,5 juta, Pak. Ongkos balik 700, tinggal 700, kasih sama 500, tinggal cepet limpul. Nah itu. Kalau panik apa? Pekerjaan yang paling diidamkan. Iya. Emang wirausaha sih. Oh, Wirausaha iya. ya. Pengen berwirausaha ya. Iya, itu sih. Wirausaha kebayang nggak duitnya? Iya benar. Apalagi kan kayaknya kita hampir di satu Apa tuh? ini yang sama nggak sih? Maksudnya multimedia, maksudnya Oh, video, desain kan maksudnya itu hal yang sama kan? Maksudnya, Lingkungan yang sama Iya, gitu. lingkungan yang sama. Ekosistem yang sama. Yang kayak gitu kan sebenarnya bisa diambil freelance. Mungkin abang kerja di satu tempat, tapi kalau misalkan punya waktu lebih atau memang mau uang lebih, pasti ya malamnya ambil project lain itu bisa kan soalnya. Iya. Aku juga tuh freelance. Iya. Kerja di ini kan, turbin kan. Freelance-nya banyak. ini, apa? Instalasi. Iya. Jatuhnya kuli. Kalau misalnya ada yang kafe-kafe baru buka, karena aku yang pasang itu. Yang depan Iteba siapa yang masang tuh? Setrum. Yang depan Iteba. Aku lah bang. Aku besar tuh aku tuh. Oh ya banyak tuh. Iya, yang enggak ada ini kan aku sendiri. Berapa tahun? Lama lah. Berapa tahun? Modal remasil aja lah. Iya. Selesai. Sama salon pas. Tahun pas. Selesai pokoknya. Kerjaan yang aku mau itu sebenarnya ini sih yang berbau-bau dengan seni gitu sih. Iya. Nyanyi, buat musik, gitu-gitu. Buat video gitu-gitu. Jadi gara-gara nggak ada kerjaannya ya udah jadi dibuat jadi hobi aja itu. Iya. Tahun baru itu bang, satu turbinnya mati tuh bang. Waduh, aku lagi ke dalam situ. Hidupin katanya, hidupin. Ya udahlah, bentar bang. Gitu. Dalam itu genset banyak tapi bang. Tapi di casingnya turbin. Dia genset. Bising, suaranya ngerti aku. bising, suaranya bising. Genset Aku tarik. kira yang 200 kafe Enggak. kilo gitu. Kami nggak jualnya nggak besar. Jackson pop ice kan. Iya, jadi waktu di rumah itu ada mungkin 150 genset dalamnya tuh kan. Di rumah itu ya sesuai irama gensetnya lampunya gitu. Kalau dia ngedon ya redup terang lagi. Pokoknya perumahan di situ kami bilang jangan pakai Aku kebayang lagi tuh. nggak pakai ini apa kulkas nggak boleh. Tinggal drop AC nggak boleh, kipas nggak boleh. Rugi ya nggak boleh. Nggak ngerti. Ya, Pak Monik, memang nggak apa Monik, biar ini aja. Susah itu dimengerti. Butuh kemiskinan untuk ngerti itu. Kalau kan pandemi gini kan ya. Kira-kira apa sih kerjaan yang yang cocok tuh untuk pandemi gitu? Teknologi tadi. Orang bisa Sama sih, aku juga. kerja Memang itu dari sekarang rumah. ya. Teknologi ya, semuanya serba online ya. Iya benar. Pokoknya semua yang berhubungan dengan daring itu lebih menjanjikan dan Iya, sangat-sangat iya, benar. menjanjikan. Bahkan sekarang banyak
banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang maksudku yang nggak logika aja bisa menghasilkan duit sebegitu banyak dengan kreativitas, dengan cara yang pas atau apalah namanya, tapi nggak masuk akal, duitnya banyak. NFT gitu-gitu kripto cuman peluang untuk jatuhnya lebih besar gitu. Jadi kalau nggak kuat jangan dulu, Gojek aja. Iya. Kerja. Yang kayak gitu tuh sebenarnya harusnya dari uang dapur sih. Enggak. Uang dapur. Ya uang lebih, jangan uang dapur. Jadi kalau misalkan tadi kan 1 banding berapa gitu kan, biar tiba-tiba kalau betul. bangkrut ngedrop itu uangnya nggak mengganggu kehidupan gitu kan. Ini ada yang mau kripto pinjol gitu kan, berharap 2 kali lipat gitu. Ternyata dilipat-lipat baliknya. Tapi ya banyak juga yang terjerat pinjol. Iya, gara-gara itu. Iming-imingnya. Kamu pernah pinjol nggak? Pernah. Kayaknya jauh ya kita. Jauh jadi pinjol, jadi peleter. Iya. Supi peleter. Bukan pinjol, jadi peleter. Sama nggak? Peleter ya. Peleter. Berapa banyak sebulannya coba? Apa peleter? Paling banyak sebulan. Nanti ini pula Bu Vivi. Kenapa nih? Vivi, mamanya yang bakal makan. Bukan Vivi. Nggak mau. Itu kan keuangan, beda. Iya, betul. Iya. Uangnya kan dari mana-mana. Menurut Bang Gabe, pekerjaan turbin itu sampai bagus. nanti Bagus. Tanya turbin sama bagus. Apa? sampai tua nanti itu masih menjanjikan nggak sih, atau ada rencana untuk ganti pekerjaan? Energi terbaru itu kan energi yang harus dikasih terus kan. Listrik kita butuh setiap hari gitu. Tanpa listrik orang udah ngamuk-ngamuk kan. Ada listrik yang ngamuk. Jadi aku sebagai pahlawan energi kelistrikan. Pahlawan energi. Ya, di bidang turbin itu aku harus tetap menjaga kestabilan supply listrik kita nih ke warga, ke masyarakat dengan baik gitu. Walaupun aku tersengat-sengat, nggak apa lah. Kadang-kadang layangan putus, turbin hancur. Iya. Naik. Tiap hari bikin genset. Nggak apa-apa. Orang semua pembangkitnya tenaga gas, tenaga batu bara, uap. Air. Kami tetap bensin. Tenaga bensin. Rugi sebenarnya sih. Mana bensin udah nggak ada, tinggal Pertalite. Itu Pertalite pun udah mau tutup. Itu tenaga Pertamax. Pertamax turbo. Kencangnya kencang memang. Ngedep cuma jadi Yang nggak kuat ininya, gensetnya nanti. oh iya, jaga tuh mati tong mati tuh. Ganti lagi. cepat kan nggak bisa karena kepuasan pelanggan adalah prioritas kami kan. Moto kami itu menuju Asia Tenggara yang lebih baik. Singapura, kami mau supply itu. Asli Singapura. Jadi kalau kamu nih kerjaan sekarang apa ya? Kerjaan sekarang manajemen operation. Manajemen operation. Maksudnya nyaman di situ ya? Bilanglah enggak. Enggak, kan tadi kita bahas. Iya. Dia. Kita bahasan dari SMK udah itu terus sampai kuliah itu lagi jurusannya, terus kerjanya itu lagi. Maksudnya kayak bosen, masa bertahun-tahun, kayaknya ada kali 8 tahun di dunia yang sama, jadi pengen ada tantangan, ada pengen coba, bukan tantangan sih, kehidupan baru. Iya benar, coba hal yang baru lah, coba hal yang baru. Kalau kerja kayak gini nih kayak mana ya gitu. Iya, kayak anak marah jadinya. Hei, kamu nggak pandai di sini, kerja di sini katanya. Terus daftarlah jadi manajemen operation. Bagus sekali tuh. Kalau Pak Nik kerjaan sekarang gimana? Kerjaan sekarang di sini. Di sini lah ya. Iya. Di ruangan ini nih. Di ruangan. tempat ngasih tahu keluh kesah yang paling bagus ini nih. Iya. Ada bunga-bunga belum apa gitu ya. Kemarin ada sampingan job aku ini, Bang. Aku turbin kan. Digital printing juga. Digital printing. Oh, tapi, sama kayak Simonek. tapi sistemnya printnya tuh print yang biasa 4. Oh iya. Buntu sendiri, dia nggak iya. bisa langsung otomatis gitu. Iya. Garis-garis ya hasilnya. Ya, garis-garis. Karena kan kurang tintanya kan ya. Itu. Tapi baliho juga pernah kok. Tapi sistemnya HPS dibagikan. Ini ya, ini dari kertas yang river yang besar itu ya?
Terus digunting Di satu-satu. Photoshop dibagi berapa gitu di itu baru disambung-sambung tempel-tempel. Tahu. Kami nggak bisa. Repot ya. ya. Duit udah, Repot. cuan lah pokoknya udah untung. Makanya kalau project baliho kami jarang ngerjain lagi udah capek gitu. Kadang-kadang sambil punya baliho kena marah. Lama. Manjat-manjat. Itulah. Anti airnya dikasih apa? Clear. Itu sih, itu resiko yang sama kami. Kalau Iya. kerja sama kami resikonya kalau hujan ya udah hilang. Nggak ada. Nggak Bang. dikasih clear aja. Ya. Rugi. Kalau keuangan kami rugi bang di situ bang. Udah nggak bisa. Terakhir kami pakai terpal yang transparan. Apa sih plastik? Ya. Wrap makanan itu loh. Oh. Rugi besar kami asli. Wrapping makanan itu sumpah tuh rugi besar itu. Kenapa nggak yang apa sih glossy? Apa sih namanya? Yang cat. Bukan yang dia bisa tahan air tuh ada loh bahannya yang memang untuk tahan nggak masuk air. kami, supplier kami nggak ada. Soalnya pakai wrap lagi, wrap itu udah berapa? Ya kan biar kelihatan kalau misalnya kami tuh memberikan servis yang bagus gitu kan kami. Tapi Udah, nggak berarti kuat. udah ketahuan orang-orang yang minta tolong ke kamu adalah budget paling murah ya. Iya. Paling murah bang, itu pun satu kali aja mereka minta. Nggak mau lagi dia. Nggak mau lagi dia. Karena Nggak sama aja rugi ya, rusak juga ya. Iya. Walaupun Pasti, budgetnya pasti. murah tapi rusak ya sama aja. Iya, kan mereka mau murah kan? Ya kan? Murah tapi Kualitas tahan. dong kita kasih kan. Foto bagi-bagi udah cukup itu. Ada uang, ada barang ya. Ada uang ada barang. Oke. Aku mau jumpa Hendrik lagi nih bang. Iya. Hendrik masih genset yang keempat katanya mati katanya. Aku harus Buruan lah kesana. tuh. Hah? Buruan lah tuh kesana. Iya, busnya harus ganti tuh. NGK. Nanti ini Enti marah-marah dia. Minti. Iya. Itu yang genset nomor 4 tuh. Harus ganti busi sih. Sama karbunya udah kotor. Ngok dia. Ngok dia. itu bisa hitam tuh asapnya. Bisa. Kami bang kalau keluar dari Coba turbin itu, tunjukin gambarnya deh, bingung aku. kalau tuh jadi Kak Mon, Genset Popeyes. turbin itu ya, turbin itu kayak segede ruangan ini gitu. Terus ada asapnya ke atas, cerobongnya gitu, power plant. Isi dalamnya. Isi dalamnya, kalau turbin biasa tuh dia pembangkit gitu, pembangkit gede, satu pembangkit gitu kan. Kalau kami enggak, kami genset kami. Banyak. Yang penting penampilan dari luarnya turbin. Sebenarnya Genset genset. banyak. Kalau orang kan turbin gitu suaranya, kami enggak. Kacau. Yang penting look-nya. Yang penting look-nya. Sekarang ini susah nyari duit, jadi apapun diduitin lah, udahlah. Ini kemarin ada lagi nih dia toko minuman apa gitu membuat baliho di Simpang Kabil. Simpang Kabil. Iya bang, mau pasang baliho katanya bang, pasang baliho murah sih, tapi harus kami tempelin satu-satu. Ya nggak apa-apa bang, yang capek abang katanya. Oke lah, katanya. Terbang kita gas. Yang penting makan, anak istri tunggu di rumah ini. Iya. Aduh, Udah lah ya, udah mantap lah nih ya. Bagus, aduh. Dah, mantap. Bye semua. Selamat. Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya dengan pembahasan yang sangat menarik. Episode selanjutnya kita akan bahas. Janganlah nanti aja lah kita soalnya. Iya. Nanti aja lah. Iya.